Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PBJ yang akan membahas terkait dengan prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah BPPJ melalui sistem elektronik. Sebelum masuk ke materi ini tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik, ada baiknya kita memahami dulu gambaran umumnya. Topik ini sebenarnya cukup dekat dengan kehidupan pemerintah modern karena hampir semua proses pengadaan sekarang dilakukan secara online. Tujuannya supaya lebih transparan, efisien, dan meminimalkan praktik-praktik yang tidak diinginkan. Melalui penjelasan kami akan membahas mulai dari dasar hukumnya, siapa saja yang terlibat dalam proses pengadaan sampai alur dari tahap pengadaan itu sendiri. Melalui SPSE, harapan kami dengan penjelasan ini bisa membantu kita memahami bagaimana pemerintah melakukan pengadaan secara digital dan kenapa sistem ini penting. Lanjut, belum. Yang pertama yakni saya akan membahas terkait dengan dasar hukum, di mana dalam dasar hukum PBJP ini yakni Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa pengadaan pemerintah bertujuan untuk mewujudkan 1. Tata kelola yang efisien, 2. Transparan, 3. Bersaing, 4. Akuntabel. Perpres ini kemudian diubah dengan Perpres nomor 12 tahun 2021 sehingga aturan lebih menyesuaikan kebutuhan pengadaan modern. Dan Undang-Undang 1945 sebagai dasar konstitusional dalam pengadaan APBN dan APBD melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa. Lanjut. Konsep dasar atau definisi, yakni konsep dasar pengadaan barang dan jasa yaitu proses untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah. Pengadaan ini dibiayai oleh APBN, APBD sehingga harus mengikuti aturan resmi yang berlaku. Sistem elektronik SPSE adalah aplikasi yang dibuat oleh LKPP untuk melaksanakan seluruh proses pengadaan secara online. Aplikasi ini mencakup terkait dengan pengumuman paket, pendaftaran penyedia, evaluasi penawaran, penetapan pemenang, dan pelaporan. Dan tujuan dari aplikasi ini tuh merupakan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, mencegah praktik korupsi dan kolusi, dan mempermudah monitoring dan evaluasi pengadaan. Baik. Untuk selanjutnya, aktor dan subjek terkait PBJP dan wewenangnya. Pertama, PA sebagai pengguna anggaran atau KPA kuasa pengguna anggaran, memiliki tugas dan wewenang menetapkan rencana dan kebutuhan pengadaan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, PPK pejabat pembuat komitmen, menandatangani kontrak, mengendalikan pelaksanaan pengadaan dan memastikan hasil pekerjaan sudah sesuai. Untuk selanjutnya, kelompok kerja pemilihan atau ULP memiliki tugas dan wewenang melaksanakan pemilihan penyedia barang atau jasa melalui SPSE. Selanjutnya, penyedia barang dan jasa menawarkan barang atau jasa sesuai kebutuhan melalui sistem elektronik. Selanjutnya, LPSE, layanan pengadaan secara elektronika, yang memiliki tugas dan wewenang menyediakan infrastruktur dan dukungan teknis pelaksanaan SPSE. Selanjutnya, LKPP, lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, memiliki tugas dan wewenang menetapkan kebijakan standar dan sistem SPSE nasional. Ya, jadi prosedur atau tahapan pelaksanaan yang pertama adalah perencanaan pengadaan, ada identifikasi kebutuhan barang atau jasa, penetapan rencana umum pengadaan atau RUP, penginputan data ke aplikasi SIRUP atau Sistem Informasi RUP. 2. Persiapan pengadaan dengan penentuan metode penelitian, purchasing, tender, penunjukan langsung, dan lain-lain. Penyusunan dokumen pemilihan dan HPS. 3. Pemilihan penyedia melalui SPSE.
pengumuman paket pengadaan, pendaftaran dan pemasukan penawaran oleh penyedia, evaluasi penawaran secara elektronik, dan penetapan dan pengumuman oleh pemenang. Saya akan melanjutkan dari prosedur atau tahapan pelaksanaan. 4. Pelaksanaan kontrak. Yang pertama ini penandatanganan kontrak secara elektronik, dan yang kedua pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak. Nomor 5, serah terima kasih pekerjaan. Ada 2, pemeriksaan hasil pekerjaan dan perintah acara serah terima atau BAST. Dan keenam, ada 1, pembayaran, proses pembayaran sesuai ketentuan dan hasil pekerjaan. Dan yang terakhir nomor 7, monitoring atau evaluasi. Ada 2, pelaporan hasil pengadaan melalui aplikasi Sirup dan SPSE, dan audit oleh APID atau BPK. Bahkan ada pelaksanaan PBJP elektronik. Yang pertama yaitu perencanaan, seperti menyusun kebutuhan barang atau jasa, menetapkan RUP di Sirup, menentukan anggaran dan spesifikasi. Selanjutnya yaitu persiapan, yaitu menunjuk PA atau KPA dan PPK, menyusun dokumen pemilihan, menetapkan metode pemilihan, dan menetapkan HPS. Selanjutnya pemilihan penyedia, yaitu pengumuman melalui LPSE, pendaftaran dan upload penawaran, evaluasi administrasi, teknis, dan harga. Yang keempat yaitu kontrak, yaitu seperti penetapan penyedia, penandatanganan kontrak elektronik, penyerahan jaminan pelaksanaan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pekerjaan, pengawasan PPK, dan serah terima BAST. Yang terakhir yaitu pelaporan, penyusunan laporan hasil pengadaan, upload arsip ke sistem e-procurement. Keuntungan PBJP elektronik. Pada bagian ini kita akan membahas keuntungan dari penerapan PBJP secara elektronik. Keuntungan ini sangat penting karena menjadi dasar mengapa pemerintah beralih dari sistem manual ke sistem digital. Yang pertama, transparan dan dapat dipantau publik. Keuntungan pertama, meningkatkan transparansi. Melalui sistem elektronik, seluruh proses pengadaan, mulai dari pengumuman hingga penetapan pemenang, dapat dilihat dari publik. Hal ini mengurangi peluang manipulasi karena setiap langkah terekam dan bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan. Yang kedua, mengurangi tatap muka, meminimalkan praktik KKN. Dengan sistem digital, interaksi langsung secara penyedia dan panitia mengadakan semakin berkurang. Minimnya tatap muka ini sangat efektif untuk menekan potensi terjadinya kolusi dan nepotisme karena negosiasi tidak lagi dilakukan secara personal. Yang ketiga, efisiensi waktu dan biaya. Proses yang sebelumnya memerlukan banyak dokumen fisik, pertemuan, dan waktu tunggu kini dapat dilakukan secara lebih cepat melalui sistem online. Yang keempat, data tersimpan secara digital, mudah diaudit. Semua data pengadaan tersimpan secara otomatis dalam sistem. Keuntungan utamanya adalah memudahkan audit, baik audit internal maupun oleh APIP atau BPK. Yang kelima, mendukung penggunaan produk dalam negeri. Melalui sistem elektronik data penyedia dalam negeri dapat lebih mudah dikenali dan diakses. Pemerintah dapat memastikan bahwa belanja negara lebih memprioritaskan UMK, IKM, dan produk-produk lokal sebagaimana diatur dalam kebijakan pengadaan nasional. Ya, kita sudah sampai di tahap terakhir di PPT ini, yaitu pada kesimpulan. Keseluruhan dari materi ini adalah menegaskan bahwa dengan adanya pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik itu membuat kita menjadi lebih mudah untuk mengaksesnya. Dengan berbasis elektronik merupakan strategis untuk membangun tata kelola yang lebih terbuka, efisien, dan akuntabel, di mana seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pemilihan, penyediaan, dan pelaksanaan kontrak hingga monitoring dan evaluasi dilakukan secara digital, sehingga mampu menekankan potensi penyimpangan, mempercepat proses serta meningkatkan sangat sehat dan kualitas hasil yang kualitas hasil pengadaan.
Dan yang terakhir yaitu keberhasilan implementasi e-procurement bergantung pada integritas, kemampuan teknis dan kepatuhan para pelaku pengadaan. Sekian dari kelompok kami, yaitu pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik. Atas kurang lebihnya, mohon maaf.